Ya, halo, selamat malam. Sukor Cuan Trooper semuanya. Terima kasih karena sudah join. Malam ini kita akan ada acara IG Live antara saya dan juga Pak Bernard. Jadi sekarang saya invite untuk Pak Bernard bisa join di sini ya sebagai moderator kita malam hari ini. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman semua. Halo malam semuanya. Ya, halo, selamat malam Pak Bias. Halo. Selamat malam Pak Halo Chandra. malam Nat. Baik, luar biasa. Pak Bias gimana? Di kantor nih Nat, masih di kantor. Wah, masih kerja lembur ya, kerja rodi bagai kuda demi para cuan troopers buat meraup cuan di tahun 2021 nanti. Iyalah, biar bisa kasih rekomen yang terbaik lah buat John Troopers buat tahun depan apalagi ya Nat ya. Yes, amin. Nah, Pak Bias nih, sebelum kita mulai hari ini mungkin kita kasih ada pengumuman dulu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini bertanya, jangan lupa nanti tanya di Q&A, nanti Pak Bias yang pilih pertanyaannya. Dan juga buat rekan-rekan sekalian, buat 5 orang pemenang nanti bakal dapet masker cantik dari Super Sekuritas yang kotaknya Stock Wars. Ada hadiahnya Wah, juga, yaitu hand sanitizer yang keren banget ya Pak Bias ya. wah, boleh tuh. Nanti saya juga minta ya Nat ya. Boleh banget. Dan juga Pak Bias, teman-teman cuan Lupus ini kan banyak yang ikut lomba Sukor Trading Competition atau Stock Wars Trading Competition. Nah, jangan lupa Oh follow iya. Instagram Sukor Sekuritas karena pengumumannya nanti akan dilaksanakan hari Senin Pak Bias. Untuk Oh pemenang nice. Stock Wars Trading Competition di mana total hadiahnya lebih dari 40 juta rupiah. Jadi juara Wah, satu 12,5, juara 2 10 juta, dan selanjutnya akan diumumkan di IG Pos Sukor Sekuritas di hari Senin nanti. Ini Ibu Depi nih, wah, nanti yang ngomongin nih. wah asik banget tuh. Bisa buat liburan tuh Nat. Eh, nggak bisa liburan ya kita nggak jadi cuti ya Nat ya nggak jadi cuti bersama kita ya. Bisa untuk beli saham lagi, karena Oh hadiahnya benar bakal benar benar. dikirimnya ke Benar. RDN. Oh Jadi, pas lah bisa bis, langsung buat top up. benar. Jadi pas banget nih Pak. Bulan Desember ini kan katanya ada window dressing. Biasanya 10 tahun Hmm. terakhir. Nanti kita akan bahas ya. Dan Sip. teman-teman bisa top up untuk window dressing. Gitu ya Pak ya. Kita langsung mulai aja malam hari ini. Ready Pak? Oke, silakan Nat. Oke. Pak Bias. Di sini kan teman-teman cuan Tropas ini bertanya-tanya nih. Sebelum masuk ke 2021, di tahun 2020 ini kita pengen review sebentar. Nah, pada Oke. awal tahun itu tuh Sekuritas kan merekomendasikan IHSG itu kisarannya sebelum COVID itu akan berakhir di 6.600 6.700 ya waktu itu ya Pak ya. Iya benar. Jadi sedikit ingat-ingat. Jadi waktu Desember tahun lalu kita buat Outlook juga. Kita tadinya targeting indeks di 2020 bisa 6.700-an gitu. Yes. Nah, tetapi ternyata tak diperkirakan orang ada namanya virus COVID-19 ini yang Ya benar. menyebabkan istilahnya seluruh market outlook, makroekonomi, kegiatan bisnis berubah. Sehingga di Q2 kita atau Q2 ya terutama kita bisa melihat Indonesia di lockdown, begitu pula negara yang lainnya pula. Nah, sebetulnya dampak COVID-19 di tahun 2020 itu seberapa signifikan sih Pak Bias dan berapa target IHSG di akhir tahun nanti? Oke, jadi eh untuk bisa ngelihat dan ya supaya kita bisa dapat gambaran lah ya seberapa parah dampak COVID ke capital market kita. Em, Sebenarnya sih gampang kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi aja kita udah minus cukup parah ya dalam 2 kuartal terakhir ya Nat. Minus 5 kemudian minus 3 dan eh,
kita officially resesi. Dan kalau diingat-ingat, sebenarnya sebelum COVID kita tuh ada ekspektasi earnings growth untuk indeks kita itu tumbuh sekitar 10% year on year di Yes. 2020. Itu ekspektasi awal. Ini sih relatif mirip lah sama average pertumbuhan laba dari market kita selama 5 sampai 10 tahun terakhir gitu ya. Dan tapi ternyata sampai dengan 9 bulan laba atau kinerja keuangan emiten di 2020 tuh malah justru turun sekitar 42%. Nah, dari yang tadinya kita expect tanpa ada COVID bisa tumbuh 10% di 2020. Gitu. Oh, Jadi ini cukup bisa memperlihatkan lah sebenarnya dampak dari pandemi terhadap kinerja keuangan beberapa perusahaan di ya semua perusahaan di market gitu ya. Dan ekspektasinya sampai akhir tahun 2020 karena kita punya ekspektasi fourth quarter itu akan lebih baik kinerjanya ya karena kita kan udah mulai ada pelonggaran ya dari sisi aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak. Jadi kita expect sampai akhir tahun market kita kinerja laba bersihnya minus 32% dari oke. di sampai dengan 9 bulan sekitar minus 44%. Jadi memang ada improvement di kuartal keempat ini sih ekspektasinya. Dan Oke, jadi antara minus 44% di kuartal 3 menjadi di kuartal 4 improve menjadi minus 32% pertumbuhan laba iya, dari emiten-emiten yang ada di IHSG. Dan juga pertanyaan betul. selanjutnya nih Pak, di Q3 saat pertumbuhan laba di angka minus 44%, kita bisa melihat titik bottom IHSG itu ada di angka 4.800. Nah, bagaimana dengan kuartal 4? Apa kuartal 4 ini dengan kenaikan laba dari minus 44% sampai minus 32%, IHSG bisa melaju sampai angka 6.000 atau masih tertahankah? Iya, ini pertanyaannya agak sulit sih sebenarnya karena em, ada dua hal sebenarnya yang menjadi dasar IHSG menguat cukup signifikan ya selama kuartal keempat seenggaknya sampai hari ini gitu ya. Pertama karena memang ada perbaikan kinerja, ekspektasi perbaikan kinerja di kuartal keempat. Kedua juga karena sentimen, Nat, bahwa dengan vaksin dari beberapa produsen sudah mulai di-approve dan tingkat efisiensinya sangat tinggi, itu membuat ekspektasi tahun depan recovery-nya sudah hampir pasti gitu ya. Kedua juga dari sisi election US yang ternyata turn out to be positive for the market gitu hasilnya. Jadi ya namanya market eh, pasti memfaktorkan sesuatu yang look forward ya. Jadi ya selain kinerja di kuartal keempat juga memfaktorkan positif katalis dari dua hal itu sih Nat, kalau menurut saya Nat. Oke, jadi ada positif katalis dari kaitan tentang US election dan juga perkembangan vaksin COVID-19 ini ya Pak ya. Nah, sekarang kita melihat IHSG nih Pak. Sejak Yap, Joe Biden terpilih, IHSG rally terus. Di mana IHSG pada awal November hanya berkisar di angka 5.100 awal mulanya. Bisa break di MA 200 hingga kali ini closingnya udah di angka 5.800. Atau kenaikannya dari 5.100 sampai 5.800 ini lebih dari 10%. Nah, betul. akankah kenaikan ini berlanjut di bulan Desember? Mengingat bulan Desember itu biasanya bulan window dressing dan 10 tahun terakhir selalu hijau. Bagaimana Pak? Ya, window dressing bagaimanapun tetap ada ya kalau menurut saya karena itu adalah salah satu bentuk tactical strategy dari beberapa financial institution atau kita bisa bilang buy side lah ya untuk memperlihatkan bahwa performanya relatif baik di sepanjang tahun gitu ya. Dan memang window dressing di akhir tahun itu adalah yang paling signifikan sebenarnya. Tapi bukan berarti harus dilakukan di akhir tahun atau di akhir bulan atau di 2 minggu Yes. terakhir dari penutupan gitu ya. Tapi bisa juga misalnya dicicil sepanjang kuartal keempat sehingga nanti
di penghujung tahun tidak perlu dinaikkan lagi terlalu sangat signifikan gitu. Studi yang ada memperlihatkan bahwa sebenarnya window dressing di akhir tahun itu sebenarnya udah mulai dilakukan dari sekitar akhir Oktober sampai dengan pertengahan November, di mana biasanya laporan keuangan 9 bulan itu sudah keluar semua gitu. Nah, jadi Ya. ya mungkin rally yang terjadi selama bulan November kemarin itu ya bisa dibilang adalah salah satu bentuk dari window dressing gitu. Jadi eh, ada dua kemungkinannya, indeksnya masih akan rally sedikit atau indeksnya mungkin akan dijaga di level-level yang sama seperti kurang lebih level sekarang. Gitu sih. Oke, jadi prediksi akhir tahun IHSG akan bergerak sideways ya di angka sekitar 5.800 sampai 5.900. Akankah Iya, begitu Pak Dias? ya, saya pikir rentang 5.700 sampai 5.900, saya pikir itu rentang yang cukup safe to assume ya untuk penutupan indeks di akhir tahun ini sih kalau menurut saya. Oke, jadi buat rekan-rekan yang udah ada di pasar saham, sekarang IHSG akan cenderung sideways ya. Disclaimer on nih dari Suko Sekuritas angka 5.700 sampai 5.900, sehingga teman-teman bisa memilih nih saham-saham yang mana masih dipertahankan untuk jangka panjang atau yang untuk trading bisa take profit untuk switching sektor namanya. Nah, Ya, berkaitan tentang switching sektor nih Pak Bias. Kita bisa melihat untuk sektor banking, terutama BCA dan BRI, sudah rally cukup kencang. Bahkan hampir menyentuh nilai mereka di tahun sebelumnya atau di awal tahun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saham-saham high beta atau penggerak IHSG sudah mulai rally cukup panjang. Nah, apakah saat ini wise jika kita bisa melakukan switching ke saham-saham lain, terutama buat teman-teman trader. Lalu kalau oke untuk switching, bisa switching ke sektor mana yang kira-kira masih laggard dibandingkan dengan sektor yang lain? Silahkan Pak Bias. iya. Oke, mungkin ini kalau teman-teman Sukor Cuan Troopers yang sering ngikutin IG Live kita yang tiap hari, yang tiap Jumat, Sukor Weekly Navigator, mungkin udah lumayan sering ya dengar kalau saya suka rekomendasi untuk tactical switching antara sektor satu dan sektor yang lain yang memang sudah menguat sepanjang 1 minggu belakang gitu ya. Kalau saya lihat, Benat, jadi penguatan IHSG itu udah mulai rata across the sectors. Misalnya minggu lalu kita masih lihat sektor plantation dan mining itu jadi sektor yang masih lagging, yang belum naik kinerjanya dibandingkan sektor lain maupun indeks gitu ya. Tapi kemudian sepanjang minggu kemarin itu ternyata mining sektor dan plantation udah rally cukup signifikan gitu. Jadi kelihatan market sendiri sudah mulai melakukan tactical switching dari satu sektor yang lagging, yang sudah leading ke sektor lain yang masih lagging, yang belum naik gitu ya, Bernard ya. Dan Yes. tapi jangan khawatir, masih ada satu sektor yang menurut saya masih lagging, yaitu consumers gitu. Oke. Kalau dilihat data terakhir dari awal November sampai hari ini, sektor consumers itu yang paling buncit returnnya, Yes. penguatannya gitu ya, dibandingkan sektor yang lain. In particular di dalam consumer itu ada sektor rokok. Jadi ya mungkin saya cukup konsisten untuk kasih rekomendasi kalaupun memang mau tactical switching di mana mungkin ada juga kebutuhan window dressing gitu ya. Sektor consumer mungkin salah satu sektor yang market cap-nya cukup besar dan juga punya potensi untuk bergerak menguat gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya pengumuman cukai sudah keluar ya. Jadi saya pikir sektor rokok yang bisa jadi sektor yang diharapkan menguat sih sampai akhir tahun. Yes, yes, agree banget ya Pak. Kita bisa melihat bahwa rokok, kemudian garam HMSP itu masih berada di titik yang cukup rendah. Bahkan sempat GGRM di 40.000 lagi di kisaran bulan Oktober kemarin dan HMSP di 1.400. Dan HMSP Ya, sekarang udah menarik banget. bergerak di kisaran 1.600-an ya Pak ya, atau udah naik sekitar lebih dari 10%, tapi year to date masih turun dalam, dan juga GGRM masih di kisaran di bawah 50.000. Nah, kemudian Pak, ini ada pertanyaan pula nih. Sektor consumer selain rokok, kita bisa melihat bahwa seperti ICBP, INDF, Unilever, kita melihat terutama ICBP, INDF resultnya bisa dibilang ada pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, walaupun kuartal 3-nya jeblok karena ada interest income terutama dari Pine Hill.
dari ABC panel itu sendiri. Dan kita juga melihat bahwa consumer goods ini di November itu masih lagging. Nah, apakah selain rokok, kita bisa juga mempertimbangkan sektor-sektor yang defensif seperti ICBP, INDF maupun Unilever? Iya, sangat bisa ya, Nat, kalau dilihat dari kinerja return sahamnya yang belum naik cukup signifikan. Masih cukup dimungkinkan ini sektor bisa jadi salah satu pilihan tactical trading untuk buy side di akhir tahun ini gitu ya. Apalagi sebenarnya kinerjanya juga nggak buruk-buruk banget untuk beberapa nama yang tadi disebutkan. Memang kinerjanya defensif, memang penurunannya nggak sedalam sektor lain dibandingkan ya mungkin sektor yang kinerjanya turun signifikan gitu ya. Tapi kalau dilihat dalam 1 bulan terakhir kinerjanya belum banyak naik sih. Jadi mungkin masih bisa menarik sih sebenarnya. Benar. Oke, good idea ya. Nah, tadi kita udah Betul. beralih ke sektor consumer ya. Ini merupakan sektor kuda hitam. Karena di Ya, November betul. banyak orang Setuju. nungguin, beli, tapi di situ aja mudah-mudahan di bulan Desember ini window dressing-nya ada di sektor-sektor ini nih. Karena yang lainnya Ya. udah rally di bulan-bulan awal. Terutama di bulan November kemarin. Nah, kemudian di bulan Desember ini kita juga melihat nih, saham-saham mulai dari batu bara, kemudian saham-saham yang terkait tentang coal ya, terutama ada PTBA, Adro, UNTR, DOI, dan lain-lain, ini mengalami pencuatan atau kenaikan yang cukup signifikan. PTBA dari awal November itu sekitar 2000, sekarang udah hampir 2400-an, Adro juga meningkat lebih dari 20%, UNTR juga apalagi nih, ini saham-saham favorit para cuan troopers. PTBA atau dan UNTR di kala seperti ini. Nah, untuk saham-saham batubara nih, kira-kira masihkah ada upside? Mengingat kemarin ada sentimen terkait tentang Australia di ban oleh China, tetapi hari ini ada berita lagi nih, berita tambahan, bahwa katanya portnya dibuka juga yang untuk Australia. Bagaimana tanggapan mengenai hal ini untuk batubara? Iya, jadi sektor ini memang salah satu sektor yang lumayan depressed ya dari sisi kinerja ya, karena memang harga batu baranya turun sepanjang tahun, kemudian terkena dampak COVID juga karena economic activities melambat, sehingga electricity consumption juga turun. Dan diperparah dengan ada semacam tension antara Cina dan Australia, padahal Australia itu ekspor sekitar lebih dari 25% batu baranya ke Cina gitu. Cuman dia bikin Cina rada bete lah, rada ngambek gitu sehingga Cina akhirnya nutup portnya dari shipping Australia. Tapi kemudian kalau dilihat lagi akhirnya Cina yang agak melunak kalau menurut saya karena memang sekarang mereka sudah memasuki masa winter. Kemudian juga economic activity-nya sudah mulai menggeliat karena mereka yang pertama kali bisa dibilang lepas dari kondisi pandemi ya, dan kebutuhan batu bara mereka kembali meningkat sebenarnya. Makanya kelihatannya dari sekarang sampai beberapa bulan ke depan, China mungkin akan sedikit membuka keran impornya khususnya untuk batu bara Australia. Implikasinya apa? Implikasinya mungkin harga batu bara akan bergerak relatif cukup kuat dan di level-level yang sekarang. Saya nggak bilang akan melejit sampai 80 atau 100 US dollar per ton, tapi di level sekarang ini sebenarnya sudah cukup favorable dan sudah cukup tinggi. Jadi mungkin akan bergerak di kisaran-kisaran level ini antara 60 sampai 70 US dollar per ton gitu ya. Dampaknya pasti akan positif ke kinerja keuangan sektor batubara ya, saham-saham batubara yang tadinya first quarter biasa aja, second quarter jelek banget, third quarter juga masih jelek, dan fourth quarter mungkin ini akan kelihatan agak lebih bagus untuk kinerja saham-saham batubara gitu ya. Dibilang apakah masih bisa tactical switching di sektor ini, saya rasa masih bisa. Saya rasa masih bisa karena memang penurunannya cukup signifikan dan orang belum melihat hasil dari kinerja fourth quarter. Artinya nanti ketika laporan keuangan atau mungkin operational result sudah keluar untuk kuartal keempat dan kelihatan bagus, ya itu mungkin bisa jadi additional catalyst juga buat sektor batubara. Nat. Oke. Jadi kita memanfaatkan istilahnya cyclical musim dingin China ya Pak ya untuk Ya, batu betul. bara ini. Karena Cina ini kelihatan pengen banget atau butuh banget lah sama batu bara. Buktinya
akhirnya dia melunak dengan Australia. Jadi ini perlu diperhatikan dengan batu bara. Nah, sebelum kita review untuk 2021, kita bentar ya Pak ya, 7 menit lagi untuk 2020 dulu. Jadi kita Oke, separuh-separuh, nggak masalah. setengah 2020, setengah 2021. Nah, kemudian Pak, terkait tentang CPO. CPO kita melihat kenaikan Hmm. harganya juga udah cukup signifikan, di mana udah mencapai harga 3.300 Malaysian Ringgit untuk CPO itu sendiri. Akan tapi kita hari ini melihat pengumuman dari di berita atau di media massa dari Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa akan ada pajak ekspor untuk CPO. Nah, bagaimana ini dampaknya terhadap kinerja perusahaan CPO yang ada di Indonesia? Ya, oke. Sebenarnya pajak ekspor ini bukan sesuatu yang harus dianggap luar biasa ya, karena memang dari sejak cukup lama pajak ekspor untuk CPO itu ditetapkan floating. Artinya kalau misalnya harga CPO-nya menguat, otomatis harga pajak ekspornya juga naik karena bentuknya progresif gitu ya. Dan saya pikir mungkin beberapa player CPO justru sudah mengantisipasi hal ini sebenarnya. Tapi ya memang ini sedikit agak mengganggu sentimen sih. Walaupun kita melihat bahwa penguatan harga CPO itu lumayan solid, minimal sampai kuartal pertama atau kuartal kedua di 2021 gitu. Ini kita belum memfaktorkan potensial kenaikan demand karena economic activities yang lebih baik gitu ya, karena reopening lockdown atau reopening dari berakhirnya pandemi gitu ya. Kita masih baru bicara soal gangguan supply karena memang keterbatasan supply dari cukup lama 2-3 tahun lalu dan juga dampak dari La Nina gitu. Oke, jadi masih ada potensi untuk kenaikan ya. Jadi pajak ini sebenarnya wajar, cuma investor itu hari ini berekspresi berlebihan, di mana banyak melakukan aksi jual atau aksi sell out terhadap saham seperti Ali, LSIP, DSN, GSSMS dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan harga sahamnya turun. Tapi untuk jangka menengah ya atau jangka pendek ke menengah kurang lebih sampai bulan Januari atau kuartal 1 2021 nanti peluangnya masih cukup ada ya Pak ya. Dan bagaimana Pak dengan rencana pemerintah menjadi B30 ke B57, B50, 70 dan 100? Akankah ini akan kejadian walaupun di tengah COVID-19 ini yang masih merajalela di Indonesia? Iya, sebenarnya ini inisiatif yang sangat baik ya kalau memang pemerintah Indonesia mau progressing dari B30 kemudian ke B50 dan seterusnya. Cuman balik lagi kondisi biodiesel di Indonesia itu cukup ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, itu satu. Kedua, juga lumayan bergantung pada harga minyak gitu ya. Jadi apakah kalau harga minyak rendah jadi nggak favorable sebenarnya untuk konsumsi biodiesel. Berita terakhir sih memang kelihatannya pemerintah agak saving money untuk subsidi biodiesel, jadi mungkin akan ditunda dari yang tadinya kita akan moving ke B50 di akhir tahun ini, jadi mungkin akan ditunda sampai tahun depan kelihatannya, Nat. Tapi sedikit banyak ya ini hanya menunda progresnya sih. Kalau menurut saya goals pemerintah tetap akan progressing terus dari sisi biodiesel consumption ya kalau menurut saya. Oke. Nah, begitulah terkait tentang biodiesel. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita mau ke 2021. Sektor Yap. properti. SMRA, BSDE, Pawon, CTRA masih lebih rendah dari awal tahun. Kemudian di sektor properti juga ada kontraktor, Waskita, Wika, dan juga seperti Adi yang masih di bawah tahun lalu, tapi PTPP udah mulai menyamai awal tahun. Nah, Ya. bagaimana prediksi kinerja emiten dari konstruksi atau properti di akhir tahun 2020 ini, terutama dari sisi pergerakan harganya? Silahkan, Pak. Iya, jadi dua sektor ini cukup menarik ya. Em, ini dua sektor yang kehit lumayan signifikan ketika pandemi awal-awal berlangsung ya di kuartal kedua. Tapi yang menarik adalah operational results, misalnya marketing sales untuk properti dan juga new contract eh,
growth untuk kontraktor itu udah kelihatan sangat membaik di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kuartal keempat sih khususnya, Nat. Jadi ini sebenarnya early indicators yang menggambarkan bahwa kinerja sektor ini ya mungkin lagi sekitar 6 bulan ke depan itu akan jauh lebih baik daripada kondisi sekarang gitu. Makanya saham-sahamnya juga udah mulai bereaksi terkait dengan potensi pemulihan kinerja. Memang belum kelihatan sih di laporan keuangannya gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat laporan keuangan kuartal keempat masih kelihatan jelek, itu memang karena marketing sales atau new contract yang didapatkan di tahun ini belum langsung ke reflect ke laporan keuangannya gitu. Tapi ada satu hal yang pasti akan langsung ke reflect ke laporan keuangan sih, yaitu kalau misalnya economic activities udah balik lagi, kalau misalnya kita udah berhasil lepas dari pandemi dan aktivitas orang-orang udah mulai balik kayak ke malls, kemudian juga udah nggak ada lagi larangan-larangan terkait eh, apa namanya progres dari construction itu akan langsung berdampak ke laporan keuangan karena itu progres gitu ya. Jadi saya pikir sektor ini termasuk salah satu dari reopening story lah untuk tahun 2021 yang kinerjanya pasti akan jauh lebih baik dibanding tahun ini. Oke, mantap banget ya Pak ya. Jadi tahun 2021 akan menjadi awal yang baik, di mana semua perusahaan diprediksi akan terrecover. Nah, kita udah mereview nih sektor-sektor di tahun 2020. Di mana teman-teman tadi kita bisa simpulkan ya, buat teman-teman yang banking ya udah jenuh, nanti bisa switching, bisa consumer, atau bisa melihat rokok terutama tadi. Ada yang menarik lagi batu bara, CPO rawan koreksi, dan juga properti-properti yang kemungkinan akan menggeliat di tahun yang akan datang. Nah, kali ini kita akan Yep. membahas di setengah jam kedua terkait tentang market outlook 2021. Nah, Pak Bias, untuk tahun 2021 nanti, langsung aja nih, pertanyaan straightforward. Kira-kira bagaimana proyeksi pergerakan IHSG akan menuju angka berapa dan mengapa? Silahkan Pak Bias. Oke, em, kita berangkat dari analisa fundamental ya. Jadi kita juga berangkat dari ekspektasi kinerja keuangan emiten di 2021. Kalau tadi saya bilang ekspektasi pertumbuhan laba bersih sampai 2020 adalah minus 33%, tahun depan dari hitungan kita ekspektasinya laba bersih emiten akan tumbuh sekitar 40,4% di Wow. 2020. Jadi memang ada recovery yang cukup signifikan atas beberapa sektor yang kinerja keuangannya terdampak negatif dari pandemi gitu ya. Meskipun begitu, eh, pencapaian laba bersihnya belum sama atau belum setinggi apa yang mereka capai di 2019 gitu ya. Nah, untuk itu mungkin penguatannya juga akan sekencang itu gitu ya. Kami sih ekspektasi dengan pertumbuhan laba bersih sekitar 40,4% di 2021, target indeks kita ada bagi menjadi tiga sih sebenarnya, base case, bullish case, dan juga bear case gitu ya. Base case kita ada di kisaran 6.600, kemudian untuk bullish case itu bisa ke 6.800, dan sementara bearish case-nya ada di kisaran 6.200. Oke, jadi cukup optimis ya untuk menatap 2021 mengingat best case-nya aja di angka 6.600 atau upside dari Ya, angka kali ini adalah lebih dari 12%, sekitar ya, 13-14% untuk angka 6.600 dan worst case-nya 6.200. Ini masih lumayan juga dengan angka sekarang 5.800 itu masih sekitaran 7-8%. Jadi tahun 2021 menjadi awal yang baik karena kita bisa melihat ya Pak Bias ya, the worst is already behind, di mana GDP di kuartal 2 minusnya di angka sekitar minus 5%, kuartal 3 minus 3%-an, dan di kuartal 4 ini prediksinya 0% nih. Udah betul. positif Setuju. menurut Gubernur BI ya. Kita akan lihat Ya, saja bagaimana. Dan the worst already behind, dan tahun depan ada tahun recovery. Sehingga capital market pun akan terdampak cukup signifikan dengan sekuritas mencatatkan atau ada target di angka 6.200 untuk bear, base-nya 6.600, dan
bullnya ada di 6.800. Nah, asumsi-asumsinya seperti apa nih Pak? Ketika kita melihat bull, bear, dan bear, supaya kita bisa mengetahui nih Ya, asumsi di lingkungan sekitar kita itu seperti apa, sehingga nanti resultnya kurang lebih seperti ini nih. Mungkin Pak Bias bisa menjelaskan? iya. Pada dasarnya asumsinya untuk base case adalah distribusi vaksin di Indonesia itu sesuai inline dengan ekspektasi pemerintah. Artinya sekitar 10% di kuartal pertama, kemudian hampir 30-40% di kuartal kedua dan ketiga, dan sisanya di akhir tahun. Tapi minimal itu bisa membuat em, protokol pengetatan itu juga bisa dikurangin. Jadi itu ekspektasi kita untuk yang base case. Sementara kalau yang bull case, kalau misalnya kita bisa lihat bahwa uh, walaupun distribusi vaksinnya bisa lebih cepat, tapi kemudian protokol pengetatannya ditarik lebih cepat oleh pemerintah. Plus, kalau misalnya eh, penguatan di bursa global atau maksudnya di ekonomi global itu lebih baik dari ekspektasi, sehingga dampaknya misalnya ke penguatan harga komoditas yang lebih baik dari ekspektasi kita gitu. Jadi kalau misalnya ekspektasi pemulihan bukan cuma di Indonesia tapi juga di global, di ekonomi global itu lebih baik dari ekspektasi. Nah, bear case-nya itu sebenarnya adalah kalau misalnya kita masih bisa lihat misalnya ya second wave berikutnya, atau mungkin kita nggak tahu apakah vaksinnya itu ternyata tidak efektif dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga, mungkin ini agak terlalu early, tapi bisa jadi salah satu topik story ya. Kita tahu bahwa setiap ada stimulus pasti akan diikutin dengan tapering. Nah, Yes. kita nggak tahu tuh taperingnya kira-kira bisa kapan, bisa lebih cepat dari ekspektasi atau enggak. Sejauh ini sih pembicaraan tapering tuh baru akan kejadian di semester kedua 2022 atau bahkan awal 2023. Tapi kalau memang pertumbuhannya sangat cepat dan kemudian inflasinya naik sangat signifikan, bukannya nggak mungkin pembicaraan atau diskusi tentang tapering sudah mulai bisa lebih cepat dari itu. Kurang lebih itu sih. Nah, Oke, oke. Jadi istilahnya kita udah ada 3 case tadi ya. Bull tuh kalau base tuh kalau normal ya pembagian vaksinnya. Eh, Bull kalau lebih cepat dan bear itu kalau misalnya ada second wave lebih lambat atau efek samping dari vaksin itu sendiri. Nah, ini kita penasaran juga nih. Di tahun 2021 nanti, kira-kira sektor apa yang akan mencuat, yang akan menjadi surprise buat rekan-rekan cuan troopers sehingga bisa dipertimbangkan untuk masuk stockpit rekan-rekan sekalian semua. Silakan Pak. oke, kita bicara stock pick ya. Mungkin sebelum masuk stock pick, kalau boleh saya bicara soal sebentar. Saya bicara soal sektor pick dulu ya, Nat ya. Iya, sektor pick betul Pak, silakan. Sektor apa kira-kira yang akan mencuat di tahun selanjutnya? Mencuat. Oke, ada dua pendekatan sih dalam kita memilih sektor yang mana yang paling kita rekomendasikan di 2021. Pertama adalah dari sisi pemulihan kinerja. Jadi kita pilih sektor yang memang rebound kinerjanya paling tinggi di 2021. Bisa dibilang opening story play lah. Ada beberapa sektor antara lain misalnya uh, banking, kemudian mining khususnya metal, kemudian properti, kemudian semen juga bisa salah satu sektor yang mungkin kita lihat akan recover cukup signifikan gitu. Otomotif in particular Astra itu juga salah satu sektor yang diekspektasikan rebound cukup baik, termasuk juga retail gitu ya. Dan kemudian kita cari di mana di antara sektor tersebut yang valuasinya masih paling murah gitu ya. Dan ternyata dari semua sektor yang direkomendasikan itu, sigaret termasuk salah satu yang masih murah, banking juga sebenarnya masih murah, kemudian juga construction juga termasuk masih salah satu yang masih murah gitu ya. Kalau memang kita ekspektasi kinerjanya di 2021 sangat baik. Kurang lebih itu sih, Nat. Sama Oke, retail jadi sih, retail juga masih murah. oke.
Jadi story di 2021 nanti ada terkait tentang earnings recovery ya. Perusahaan Yap, mana atau sektor mana yang recovery-nya paling cepat atau yang paling terdampak jika ekonomi sudah berjalan secara normal setelah COVID-19 ini mulai terbiasa atau vaksin didistribusikan dengan baik. Yaitu ada banking, konstruksi, rokok, dan juga retail. Mengapa sektor yang dipilih adalah banking, konstruksi, retail, dan juga rokok? Mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Mengapa bukan telco, mengapa bukan mining, dan lain sebagainya? Silahkan Pak. iya. Em, jadi untuk sektor-sektor tersebut, pertama apa tadi? Rokok ya. Rokok memang Yes. sangat murah. Terus kita expect kalau memang kenaikan cukainya sesuai ekspektasi kita, nggak terlalu membebankan produsen rokok. Jadi kinerjanya bisa lebih baik di tahun 2021 gitu. Kemudian banking tahun ini ada banyak sekali provisioning karena beberapa loan yang terdampak COVID, tapi kelihatannya hampir semua provisioning sudah dilakukan di 2020, sehingga 2021 sudah tidak perlu lagi ada provisioning. Dan ekspektasinya memang loan quality lebih baik di 2021. Jadi banking ini salah satu yang solid. Kemudian otomotif kayak Astra, kita juga suka di 2021 mereka punya dua sumber penguatan. Yang pertama dari mining section, kemudian multi finance, kemudian juga penjualan mobil kita expect akan lebih baik daripada tahun ini gitu ya. Kemudian ya property construction kayak tadi saya bilang, leading indicator dari sisi operational performance itu udah mulai naik di akhir tahun ini gitu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja itu translate menjadi penguatan kinerja di 2021. Kemudian retail, ya retail ini juga salah satu yang masih suffer sampai sekarang karena masih ada pengetatan aktivitas, tapi begitu nanti sudah dibuka semua, saya pikir sektor retail di sini bisa menunjukkan kenaikan kinerja yang sangat signifikan, Bernard. Oke. Nah, tadi ada beberapa sektor yang tidak disebut nih. Salah satu ada Ya, telco, pertoweran, ya, kemudian mining, basic industry, terutama seperti poultry segala macam, ya, consumer. ya, Itu bagaimana sebetulnya untuk sektor-sektor ya. tersebut? Kenapa sektor-sektor tersebut nggak masuk ke dalam sektor yang kita favor di 2021? Karena mereka adalah sektor yang defensif di 2020 gitu. Jadi potensi earnings recovery-nya nggak akan sebesar dibandingkan sektor-sektor lain yang memang kinerjanya jatuh memburuk di 2020 ini gitu. Jadi eh, kita bisa dibilang switching lah dari sektor-sektor yang defensif yang memang masih bisa resilient terhadap dampak pandemi ke sektor-sektor yang justru akan mempunyai earnings recovery paling tinggi. Kayak sektor telco tuh sebenarnya kinerjanya nggak buruk dibandingkan tahun lalu gitu, meski di tengah pandemi. Nah ini yang membuat pertumbuhannya di 2021 akan kelihatan biasa aja gitu. Termasuk juga Oke. sektor consumer sebenarnya gitu. Oke, jadi istilahnya kita tahun 2021 adalah temanya adalah agresif stok ya. Karena yang Ya, defensif bisa di tahun dibilang gitu. 2020 performanya nggak begitu terdampak dibanding 2019, tetapi 2021 juga pertumbuhannya tidak akan sepesat earnings recovery perusahaan-perusahaan yang terdampak di tahun Yap. 2020 itu sendiri. Nah, akan tapi kita ada pertanyaan menarik nih Pak. Walaupun tidak terdampak, kita bisa melihat Telkom year to date masih mengalami penurunan lebih dari Hmm, hmm, 10%. hmm, hmm. Excel masih mengalami penurunan. Nah, apa sih yang menyebabkan sektor-sektor telekomunikasi walaupun earnings-nya di tahun 2020 ini membaik, tetapi kinerja harga sahamnya cenderung menurun dan belum balik hingga Ya, saat ini? Silakan Pak. ya, mungkin salah satu alasannya untuk sektor ini in particular adalah orang melihat em, satu ada intervensi dari bisa dibilang pulsa gratis dari Kemendikbud itu sedikit banyak mengganggu eh, apa ya, mengganggu competition landscape di tarif data. Jadi itu sangat murah.
Kemudian kedua, mereka melihat kelihatannya tahun depan data yield atau tarif data itu belum akan bisa naik terlalu signifikan karena competition-nya masih sangat tinggi gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satu penyebab kenapa sektor ini masih bisa dibilang melemah sih sampai dengan sekarang. Oke. Jadi untuk sektor-sektor eh, telco sekarang ini melemah karena sentimen-sentimen tadi ya Pak ya. Kalau tahun depan Ya, kira-kira akan balik nggak ke angka normal di tahun 2020 sebelum COVID? Seperti Telkom dan juga Excel. ya kalau dilihat dari kinerjanya yang masih tumbuh ya di 2021, saya pikir bukan yang nggak mungkin mereka balik ke level pre-COVID sih. Dari sisi Yes. valuasi juga sebenarnya cukup menarik, Benar. Oke. Jadi kita bisa pertimbangkan ya sebagai penyeimbang portofolio kita ya. Istilahnya kita kan kalau sebagai investor, sebagai trader, kita harus punya portofolio yang agresif dan defensif, teman-teman. Ya. Money management dijaga, jangan cuma punya satu saham, tapi bagi ke beberapa saham. Ada yang agresif, defensif. Nah, yang defensif ini kita bisa lihat telco juga ya Pak ya, untuk yang bertahan di saat COVID, kita bisa lihat telco, consumer, tapi kita harus ada agresifnya lah. Kurang lebih sekitar 60-70% teman-teman bisa yang agresif. Tadi ada banking, properti, konstruksi, rokok, retail, dan otomotif. Itu yang jangan lupa cuan tupes mengenai money management. Nah, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal Pak, sebelum ke saham yang kita pilih. Kalau tahun depan, pertumbuhan GDP-nya kurang lebih berapa sih Pak? Sehingga bisa berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga. Oke. Eh, Sebenarnya agak tergantung sama pencapaian di kuartal keempat. Kalau misalnya pencapaian di kuartal keempat sesuai ekspektasi Bank Indonesia dan pemerintah di 0%, artinya sudah jauh membaik. Saya pikir tahun depan kita masih bisa tumbuh sekitar 4,8 sampai 5% sih. Oke. Itu. Year on Tapi year kalau ya. ternyata di kuartal year on year, betul. Sepanjang 2021 gitu ya. Tapi kalau misalnya di kuartal keempatnya ternyata di bawah ekspektasi, mungkin pertumbuhan tahun depan akan kelihatan lebih tinggi lagi. Oke, luar biasa, kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Dan buat teman-teman sekalian, jangan berakhir dulu. Karena hari ini kita juga akan bahas mengenai stock pick. Sebelum ini kita akan bahas stock pick. Dan tadi yang nanya-nanya, kalau mau buka rekening Sukor, buka di mana? Jangan lupa buka di eform.sukorsekuritas.com supaya teman-teman bisa trading bareng para cuan troopers. Dan tentunya kita akan berikan rekomendasi harian, berita yang lengkap tiap hari, supaya teman-teman bisa mempertimbangkan, berpikir, bikin trading plan, kira-kira mau trading apa hari itu. That's why jangan lupa Yep. buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com, dan jangan lupa nanti di akhir sesi kita akan ada hadiah masker dan juga hand sanitizer dari Cuan Troopers. Nanti Pak Bias pilih 5 pertanyaan, kemudian pemenang Stock Wars Trading Competition, ini yang ditanya-tanya, yaitu akan diumumkan di minggu yang akan datang hari Senin. Karena kita melihat banyak peserta yang ketat dan juga banyak yang melakukan cash withdrawal ataupun deposit, sehingga itu mempengaruhi perhitungan kita karena ada banyak yang diskualifikasi nih. Mungkin karena nafsu ya Pak ya, trading, jadi top up, nggak peduli kalah atau menang, yang penting cuan di saham. Mungkin seperti itu nih. Pengumuman Stock Wars kapan? Senin. Ditunggu di Sukor Sekuritas. Nah, sebelum ke yang lain-lain nih, kita akan diskusi tentang stock pick. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Pak Cuan Trubus. Stock pick apakah sih yang menarik di 2020 atau 2021 maksud saya, terutama di sektor banking, properti, konstruksi, retail, rokok yang menjadi andalan dari Sukor Sekuritas. Silakan Pak Bias. Oke, kita mulai per sektor ya. Jadi kalau sektor banking, pertama kita suka Bank Mandiri, kemudian juga ada satu bank yang baru kita initiate, Bank BTN, itu promising juga, dan juga untuk small cap-nya Bank Niaga. Oke. Jadi ada Terus BNI, BTN, BNGA gitu ya. Mandiri Nat, sorry. Oh Mandiri, Bank Mandiri, BNRI, BTN, BTN, dan juga BNGH. Oke. BNBA. Oke, Kemudian terus kemudian untuk otomotif, ya Astra lah ya.
Yes. satu-satunya yang paling baik. Kemudian untuk mining, mining kita suka Inco. Oke. Kemudian untuk properti, Mm-mm. properti sektor pick kita adalah satu Pakuwon. Dan Pakuan. untuk Oke. yang residensial, eh, kita suka BSDE. Oke. Gitu. Kemudian. Kemudian untuk construction pilihan kita PTPP. Oke. Kemudian untuk retailers, karena pemulihannya yang paling signifikan, saya pikir mungkin teman-teman bisa lihat Asus. Rest hardware. Oke. Iya. Kemudian rokok. Oh, rokok, rokok sebenarnya dua-duanya kita suka kalau misalnya cukainya nggak naik tinggi ya, tapi yang paling diuntungkan sebenarnya sih HMSP ya. Oke. Jadi kita udah ada banyak topik ya teman-teman, jangan lupa dicatat. Itu kok Michael udah catetin ya. Banks ada BMRI, PBTN, BNGA, otomotif Astra, mining Inco, kemudian perumahan atau properti ada Pawan BSDE, konstruksi PTPP, retail S Hardware, dan rokok adalah MSP. Nah pertanyaan nih yang menarik. Kita 2020 ini dikejutkan tentang kemenangan Joe Biden di mana dia sangat pro terhadap green energy. Dan green energy ini salah satu implikasinya adalah mobil listrik, di mana mobil Ya. listrik atau electrical vehicle ini membutuhkan namanya baterai yang berasal dari nikel. Di mana Inco juga merupakan pemroduksi nikel yang besar di Indonesia. Nah, tapi kita ketahui juga Pak, bahwa Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN malah meminta bantuan untuk perusahaan baterai nasional di mana Antam ada di dalamnya instead of Inco. Mengapa sekuritas pick Inco dibandingkan dengan Antam atau dibandingkan dengan perusahaan nikel lainnya? Silakan Pak Bias. Iya, sebenarnya kalau kita bicara perbaikan kinerja, mungkin Antam ya yang paling baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang harga nikel naik signifikan, mana yang paling sensitif terhadap kenaikan harga nikel, baik itu tahun depan maupun secara midterm karena inisiatif Green Energy dari Joe Biden, saya pikir masih Inco ya. Oke. Gitu kurang lebih alasannya, Nat. Oh, alasannya karena Inco itu memproduksinya benar-benar nikel ya. Yang terpengaruh Ya, dengan harga nikel dia paling efektif adalah Inco. Sedangkan Antam ada emas juga ya Pak ya. Dengan persentase berapa persen Pak? Antara penghasilan dari Antam dan emas dan juga emasnya nikel. kalau di level revenue agak besar sih, sekitar 20-25%, tapi di level net profit atau di level operating profit itu hanya sekitar 5-10%. Oke. Tetapi tetap yang lebih diuntungkan Inco ya karena lebih mirroring terhadap harga nikel. Karena harga Iya, nikel ini pure akan nickel play. dipengaruhi oleh demand seluruh dunia ya Pak Bias ya. Nggak cuma di Betul. Indonesia, demand di seluruh dunia naik, yang akan dampaknya adalah Inco. Seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bertanya juga nih mengenai Astra. Astra ini juga menarik nih Pak Bias. Di mana dikatakan di beberapa sumber bahwa Tesla akan bekerja sama dengan dealer Toyota atau Astra. Nah, jika Wah, peluang ini dimungkinkan, ini bagaimana nih peluangnya? ya saya pikir cukup logis ya buat Tesla. Mereka masuk ke market baru menggandeng partner ya, ketimbang mereka harus setup distribution dan logistic network sendiri. Dan memang pilihannya yang paling besar ya networknya di seluruh Indonesia ya Astra gitu. Dan saya pikir ini sedikit banyak benefiting lah untuk Astra kalau memang nanti menjadi sangat lebih populer mobil listrik di Indonesia gitu ya, ketimbang harus mengandalkan beberapa line up mobil listrik. Ketika mereka bisa jadi distributornya Tesla ya saya pikir ini jadi sangat kreatif ya buat Astra. Yes, agree banget. Nah, kemudian untuk banking nih. Ini aku agak penasaran kenapa stock picknya BMRI, BBTN, BBNGA. Ini nggak masalah ya kita diskusi supaya cuan troopers ini tambah pinter. Karena kalau kita terima mentah-mentah tanpa ada alasannya, itu namanya bukan investing atau trading. Itu namanya gambling. And that's why teman-teman harus tahu the reason behind teman-teman beli saham.
Nah, oleh karena itu jangan lupa follow Instagram Sukor Sekuritas dan tonton terus acara kita Sitok setiap hari Selasa dan TikTok setiap hari Jumat untuk mengupgrade teman-teman supaya teman-teman bukan sekedar menjadi trader biasa atau spekulan atau gambler, tetapi benar-benar seorang investor maupun trader. Oke, Pak Bias, perbankan kita ketahui di kuartal 3 2020 ini bank BUMN yang performanya lumayan tidak bagus adalah BBNI. Karena baru saja dia ada direksi yang baru dan juga provisioningnya ditingkatkan atau CKPE-nya yang untuk BBNI. Nah, biasanya nih, kalau direksi baru, dia itu biasanya ada kebijakan bahwa mungkin di tahun pertama dia beres-beres dulu, baru performanya diperbaiki di tahun selanjutnya. Nah, apakah BBNI ini juga ada peluang yang sama bagusnya dengan BMRI atau BPTN? Atau tidak? Lalu kenapa? Silahkan Pak Bias. Iya, untuk BBNI kelihatannya walaupun memang sudah cukup banyak yang bisa dibilang kitchen sinking ya oleh manajemen baru, tapi dari Sufor kami melihat mungkin masih akan sedikit berlanjut di 2021, Bernard. Gitu. Oke. Jadi em, kita sih ngelihat eh, ada potensi kredit cost-nya masih akan bergerak naik sampai 2021. Ini agak berlawanan dengan tren dari beberapa bank lain, khususnya misalnya Mandiri BCA yang justru kredit cost-nya itu akan mulai turun di 2021. Oke. Dan Gitu. juga Jadi ya bagaimana itu sih. bagaimana prediksi suku bunga di tahun 2021 nanti dan dampaknya terhadap Oke. emiten-emiten perbankan? Eh, Suku bunga kalau dari ekspektasi kita sampai akhir tahun mungkin akan di-maintain di level yang sekarang 3,75% untuk 7 days repo rate untuk BI. Tahun depan saya rasa ruang untuk penurunan suku bunga sebenarnya masih cukup lebar, tapi kelihatannya Bank Indonesia akan lebih wait and see terkait dengan kebijakan interest rate US dan global market yang lainnya. Kita nggak expect suku bunga akan turun sedrastis apa yang terjadi di 2020. Mungkin kita hanya sekitar 25 sampai 50 basis point penurunan di 2021. Nah, Oke. Nah, buat teman-teman sekalian, sekarang saatnya Q&A ya. Bisa tanya di tombol Q&A. Dan jangan lupa teman-teman buka rekening Sukor karena ada aplikasi yang kece banget, yaitu Spot New Generation. Dan aplikasi Spot New Generation ini mendapatkan penghargaan di tahun 2019 dari Warta Ekonomi sebagai aplikasi paling inovatif di tahun 2019 dari Warta Ekonomi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa aplikasi ini cukup menarik sekali untuk teman-teman koleksi. Nah, ini dia. Indonesia Digital Innovation Award di tahun 2019 kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa teman-teman harus invest bareng Sukor Sekuritas. Ini dia. Kita menjadi inovatif company in providing personal and trading services. Dan tentu saja seperti saya sampaikan tadi, kita juga istilahnya banyak edukasi karena kita percaya bahwa edukasi merupakan kunci sukses di pasar modal supaya kita menjadi investor yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, silakan Pak Bias, pertanyaannya dipilih saja. Oke, ini habis pilih harus dijawab atau pilih aja? Dipilih, dipencet, terus nanti dijawab dong. 5 pertanyaan Oke, dijawab selesai. lagi ya. Yes. Oke, ada beberapa yang memang sudah dijawab sih, tapi nggak apa-apa ya. Yes, Oke, dipencet Pak biar kelihatan. pin comment ini ya, Yes, dipencet coba. kelihatan? Belum. Coba pencet. Pencet aja Oke, pertanyaannya. oke sebentar. Banyak ya, saking Ini bingungnya. kelihatannya Oke, menarik. yes, silahkan. Bagaimana prediksi foreign inflow di 2021? Dan apa katalis positif yang bisa menarik foreign inflow yang ada yang 9M 2020 keluar banyak? Silahkan Pak Bias.
Ya, ini menarik pertanyaannya, Nat. Karena memang kita akui bahwa foreign inflow keluar cukup banyak, khususnya di kuartal kedua dan awal-awal kuartal ketiga, walaupun sekarang sudah kelihatan mulai pulih gitu ya. Dan menurut saya foreign inflow ke Indonesia di 2021 akan kembali masuk ya. Terutama karena kita juga jangan lupa kita baru aja ada Omnibus Law yang sedikit banyak itu akan menambah attractiveness dari pasar modal Indonesia dan juga investment di Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya pikir mungkin foreign inflow di 2021 akan pulih sih kalau menurut saya. Oke, kuncinya adalah foreign inflow akan pulih di 2021. Begitu ya teman-teman ya. Oh, Jadi percaya bahwa IHSG akan semakin baik, apalagi kalau kita investor retailnya, kita juga berjuang naruh duit kita di Indonesia, di pasar saham kita untuk Indonesia yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Oke, next question, silakan oke. Pak. Nat, ini ada pertanyaan bagus, tapi kayaknya lebih cocok lo yang jawab nih, Nat. Boleh nggak, Nat, lo yang jawab, Nat? Boleh, boleh, silakan. Ini kejutan nih. Nggak kok, nggak kejutan apa-apa kok. Oh, gimana caranya bikin trading plan untuk pemula? Nah, caranya begini teman-teman. Teman-teman tentukan. Teman-teman ini stock universe-nya seperti apa? Saham apa yang sesuai dengan risk profile teman-teman? Teman-teman ini orangnya agresif, ada waktu untuk mantengin saham enggak, atau defensif, yang lebih jangka menengah ke panjang, dan juga istilahnya nggak banyak waktu untuk ngamatin bursa. Nah, kalau teman-teman yang lebih defensif, teman-teman tentukan stock universe-nya adalah saham-saham blue chips aja. Nah, kalau teman-teman semakin agresif, boleh namanya saham second liner dan third liner. Dan ketika teman-teman dikasih info, jangan dimakan gitu aja. Pastiin dulu sahamnya itu sesuai dengan profil teman-teman enggak. Kalau enggak, teman-teman bisa kejebak, tidur nggak tenang, makan nggak enak, sahamnya nyangkut. Setuju. Itu kunci yang pertama. Nah, yang kedua, setelah teman-teman tahu stock universe teman-teman, teman-teman tentukan jangka waktunya berapa lama, dan kemudian masuknya kapan. Nah, masuknya kapan itu gimana? Belajar namanya technical analysis, dan sahamnya apa, ikut rekomendasi dari sekuritas. Karena kita tentunya pilihin saham-saham yang secara fundamental pasti bagus, yang ada di research report kita. Seperti itu. Nah, nanti masuk keluarnya pakai technical, dan teman-teman harus disiplin. Disiplin bahwa teman-teman akan pakai saham itu untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka panjang, selama perusahaannya terus berkembang, mungkin nggak masalah, di hold terus, asalkan asumsi pertumbuhan earnings-nya sesuai. Tetapi jika jangka pendek, jangan lupa namanya atur stop loss. Intinya seperti itu. Dan semuanya itu akan diajarkan kalau teman-teman buka rekening sekuritas di eform.sekuritas.com, dan teman-teman nanti bakal masuk ke grup Support Cuan Troopers dan Support Cuan Troopers Channel. Di situ kita akan wadahi teman-teman, akan involve teman-teman sharing gimana caranya bikin trading plan. Begitu ya Nani ya? Luar biasa pertanyaannya. Setuju, setuju, Nat. Oke, pertanyaan lanjutan Pak Bias. Ternyata kita lebih Oke, dari kalau satu ini jam. saya Nggak apa-apa, nggak kalau ini apa-apa. saya yang jawab deh. Silahkan Pak Bias. Konstruksi di 2021, apakah masih bisa tetap bullish? Mengingat akhir tahun ini sudah pada naik dan banyak atau beberapa sudah mencapai nilai di awal tahun, seperti contohnya PTPP. Silahkan Pak Bias. Iya, sektor ini sebenarnya masih salah satu sektor yang kita pilih ya, karena kita expect pemulihan kinerjanya akan menjadi salah satu yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lain. Gitu. Cuman milihnya pun tetap harus ya agak lebih picky lah, karena memang ada beberapa yang sudah naik kembali ke level valuasi sebelumnya, tapi masih ada beberapa yang memang valuasinya masih relatif lebih murah. Sebentar saya buka contekan saya dulu ya. Kalau untuk sektor konstruksi, pilihan kita tuh adalah PTPP, kemudian Wika, kemudian ADI. Dan kalau mau precast atau beton, itu kita pilih Wika Beton. Oke, jadi ada PTPP, Wika, dan Adi ya. Karena Ya, kalau boleh kita infokan ke teman-teman, perusahaan yang satunya itu utangnya banyak banget. Walaupun ada istilahnya
peluang terselamatkan karena adanya SWF. Nah, mungkin Ya, ngobrol-ngobrol tambahan nih Pak. Bagaimana peluang emiten satunya ini, walaupun debt equity ratio-nya di atas 600%, dengan adanya SWF ini di tahun 2021? hmm, hmm, hmm. Gimana Pak Dev ya Pak? Ya, SWF ini adalah eh, bisa dibilang breakthrough ya di pemerintahan kita ya, di mana akhirnya kita bisa raising fund secara lebih dinamik dan juga eh, nggak harus semuanya berbeban dari anggaran pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau beberapa proyek lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu lainnya adalah kita bisa raising fund secara mandiri untuk sedikit banyak mengurangi leverage dari BUMN-BUMN kita yang memang sudah terlibat di sektor infrastruktur. Kuncinya satu sih, Nat, sebenarnya eksekusi. Karena salah satu modal dasar dari SWF ini adalah injeksi dari capital atau investment dari komitmen beberapa negara tetangga gitu ya. Jadi kalau misalnya komitmen injeksinya ini inline dengan ekspektasi, saya pikir bisa jadi sangat positif. Bukan cuma buat ya let's say waskita saja gitu ya, tapi buat overall construction sector di Indonesia. Tapi kalau ternyata eksekusinya agak lambat dari ekspektasi, ya mungkin jatuhnya jadi agak netral-netral aja dampaknya, Nat. Oke, oke. Jadi ini semua tergantung dari proses eksekusinya, seperti itu ya. Oke, Ya. kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Pak. 2 pertanyaan lagi mendapatkan masker cantik dari Super Sekuritas, dan jangan lupa DM ke Mimin. Nanti Senin waktu hari kerja akan dibalas. Silakan. Oke, ini harus dari yang Q&A atau bisa yang di komen-komen IG Live, Nat? Karena di IG Live komen juga lumayan banyak Boleh, pertanyaan yang boleh, Pak. Tadi ada bagus-bagus. Pegas tuh. Itu Pegas menarik tadi. Iya, ya Pegas boleh dipilih mungkin jadi salah satu pertanyaannya. Em, Apakah pulih atau enggak? Teman-teman perlu ingat bahwa ada dua hal sih penyebab kinerja Pegas di tahun ini agak jelek gitu ya. Pertama adalah yang paling utama terkena dampak COVID juga. Jadi karena konsumsi electricity, kemudian kegiatan manufaktur mengalami penurunan di 2020 sehingga demand untuk industrial untuk gas itu juga turun gitu. Nah, balik lagi kalau kayak gini berarti nanti 2021 ketika udah recover demand-nya akan naik lagi sehingga ini akan membuat kinerjanya jauh lebih baik. Kedua adalah struktural yang terkait dengan penurunan harga gas untuk industri ya. Itu Ya. mungkin sedikit banyak masih akan tetap ada di 2021 kalau menurut saya. Jadi Pegas bisa dibilang recover tapi cuman recover setengah dari dua variabel yang membuat kinerjanya buruk di 2020 itu sih Nat. Oke, 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 oke. Dan Pegas ini FYI merupakan salah satu emiten dengan penurunan masih paling besar setelah MNCN. Jadi ada 2 Ya, saham yang ya. penurunannya dalam banget. Yang pertama MNCN, itu penurunannya masih sekitar lebih dari 30%, hampir 40%. Dan satu lagi adalah Pegas, juga sekitar 25-30%. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan juga. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir Pak Bias. Biar Pak Bias juga pulang nih, kasihan udah malam di kantor. Oke, em, coba kita lihat ya. Jadi buat teman-teman yang belum beruntung, nanti bisa ikut sesi kita selanjutnya supaya teman-teman bisa dapat hadiah dari Sukor Sekuritas. Silakan Pak Bias. Saya pikir kita masukin aja ya tadi tentang pertanyaan SWF sama pertanyaan Pegas ya Nat ya untuk dua yang Yes, terakhir. boleh. Udah sih, paling itu sih. Udah 5 kan ya? Oke, udah 5. Sekali lagi, terima kasih buat Pak Bias buat market outlook-nya hari ini. Mudah-mudahan luar Ya. biasa. Tapi ini ada pertanyaan atau bukan pertanyaan nih. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa kesimpulan hari ini? Closing statement dari Pak Bias, dipersilahkan. Iya,
buat saya 2021 kita harus optimis ya. Karena memang 2020 adalah unprecedented era di mana kita nggak tahu sama sekali bahwa akan ada pandemi yang separah ini gitu ya. Dan dengan adanya progres dari vaksin, saya pikir 2021 eh, agak lebih pasti recovery-nya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang masih ngerasa agak-agak defensif atau takut, kalau menurut saya di 2021 kita bisa jadi agak lebih agresif sedikit gitu ya. Karena memang eh, proses pemulihannya akan cukup signifikan, khususnya untuk beberapa saham atau sektor yang tadi sudah kita bahas yang recovery story gitu ya. Gitu. Oke, mantap banget Pak Bias. Jadi buat teman-teman cuan topers yang belum buka rekening, jangan lupa buka di ifom.sukosekuritas.com. Kita berjuang bersama di 2021 bareng cuan topers lainnya. Pasti lebih seru daripada kita berjuang sendiri. Dan tentu saja kita harus lebih optimis di tahun 2021, tetapi tetap harus perhatikan trading plan teman-teman masing-masing, sehingga teman-teman tradingnya bisa lebih agresif. Dan mudah-mudahan bisa meraup lebih banyak cuan di tahun 2021 dibanding tahun 2020. Dan walaupun cuannya belum banyak, masih belajar nggak masalah. Yang penting trading saham, investasi saham merupakan proses yang mudah-mudahan semakin lama teman-teman semakin dewasa dalam menentukan pilihan saham teman-teman. Dan teruslah berjuang bersama Suko Sekuritas dan komunitas kita di Sukor Cuan Troopers. Sekali lagi terima kasih Pak Bias semuanya. Sama-sama Semangat Nat, Cuan terima kasih Troopers, Tuan jangan lupa Trooper semua. buka rekening dan see you. Terima kasih Pak Oke. Bias.